Misbahul Dhalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqobatul ula. Aqobatul ilmi. Utawi aqobah kang awal. Aqobatul ilmi iku aqobah ilmu. Aqobahku tanjakan, bukit. Tantangan pertama gitu, kayak tantangan mah. Aqobatul ilmi iku aqobah ilmu. Tantangan ilmu. Afan ulum al ilmu biahkamil abid. Mangka utawi luwi manfaate piro-piro ilmu, al ilmu iku ilmu biahkamil abid, lawan piro-piro hukum seorang hamba. Wa walayan ilmu biahkamil abid alladzi ya'rifu bihi iku ilmu kang weruh ya si wong bihi kelawan ilmu islahal zahiri lil khidmah ing memperbaiki lahiriah lil khidmah untuk mengabdi kepada Allah, khidmah sama Allah, wal bawatin lil hadrah, dan islahal bawatin lil hadrah untuk hadir selalu ingat kepada Allah. Wadzalika, dan ilmu tersebut adalah ilmu syariati wa tariqati, iku ilmu syariat dan ilmu tariqah. Wajibku. Wajib segala ngomong-ngomong dulu itu judul pakaian kita. Warfaul ulum ilmu tauhid utawi luwih luhur-luhure ilmu iku ilmu tauhid. Wa walan yauta ilmu tauhid iku tamyizullah an makhlukati iku biar weru perbedaane Allah an makhlukati saking pira-pira makhluk Allah. Itu paring arfaul ulum iku ulumit ilmu tauhid. Wal aqobatu tsaniyah lan ta aqobah kang kapindho tanjakan tantangan kedua adalah aqobatu taubah. Yaitu aqobah taubah. Lianna syu'mal dzunubi yurisul hirmana wa yaqubul khidlan. Karena setune kealaan kesialane piro-piro dosa, sukma tuh kealaan, kejelekan, kesialannya dosa. Kan dosa bikin sial. Yurisul hirman iku bisa membuat dan mewariskan hirman. Arti hirman tuh uwun, kosong, hilang, kurang. Wayakubu dan ngiring-ngiringi ya su'mul dzunub al khizan ing kehinaan, kegagalan. Jadi kalau banyak dosa ya gagal hidup. Wasalisah guru bertobat. Wasalisalan utawi akobatus salisa akobatul awaik. Iku akobah rintangan akobah tanjakan penghalang, piro-piro penghalang rintangan. Wayalan utaya awaik arbaun iku papat. Pertama dunya, siji dunya, wal khalqu makhluk, wasyaiton setan, wan nafsu lan nafsu. Payam bagi maka yogja zikru afati dunya apa ngingat piro-piro afat bahaya-bahaya dunia wa qillati nafiha lan sedikit kemanfaatan dunia wa syur'ati fanaiha lan gelis rusake dunia. Wayam bagi istighraqul awqat fil ibadah lan yogya seyogyanya istighraqul awqat bener-bener ngentekaken pira-pira waktu fil ibadah yang dalam ibadah. Fal istihas min suhbatil khalqi wa qad ittama'i anhum bimarrah. Lan bener-bener dahsyat berusaha wedi saking ngerewangi makhluk. Waqat ittama lan mengatakan ngarep-ngarep anu saking makhluk bimarrah kelawan langsung gitu. Wattabasur lan bener-bener ningali berusaha melihat bi afatim kelawan pira-pira afate khalq. Panca bahayane khalq wa alaika bi muharabati syaitan lan netepi sira alaikatu ilzam isim bimana fi'il ilzam netepi sira bi muharabati syaitan kelawan memerangi setan bimudawamati zikrillah kelawan ngelanggengaken ngemayangaken eling dening Allah taala bilisani kelawan lisan wal qalbilan ati. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu. Ngandika sahabat Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Hasan Asy'adzili gurune Sayyid Al-Mursi, kakek gurunya Imam Athaillah pengarang hikam. Qaratu lailatan minal layali ning apa maca isun ing siji bengi minal layali saking pira-pira bengi.
ing qul a'udzu birabbin nas ing surah qul a'udzu birabbin nas ila akhir surah tumeka maring akhir surah. Auliaullah mau baca qul a'udzu birabbin nas ge dulu pengen ikat, tapi yang namanya syarril waswas kata dia. Fakilali maka den ucapan kadu isun min syarril waswasi, yang namanya kejelekan waswas adalah waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibik. Was-wasan yang masuk was-was tersebut antara Anda dan antara kekasih Anda. Yunsiyaka altafahul hasanah, yang membuat lupa ya was-was kepada kamu altafahu ing piro-piro kelembutane Allah kang baik, kelembutan habibik kang baik, wa yudzakiruka af'alaka sayyi'ah, lan nyebutaken ka ing sira ya waswas ka ing sira ing pira-pira pagawean sira kang ala. Dia dilabika depon mengos sira an husnizonni saking husnuzon bila kelawan Allah wa Rasulullah ila su'idzonni billah wa rasulih maring suudzon kelawan Allah lan Rasulullah. Wa alaikalan netepi sira bil hadri kelawan wedi waspada minan nafsi saking nafsu al ammaro bisu kang ake merentah kelawan kealaan. Fa inna darul a'da, maka sunai nafsul ammaro bisu iku luwi bahaya ne piro-piro musuh. Warabi'atu lan utai kang kaping 4 aqobatul awarid, iku aqobah awarid kang teka anyar asyagila kang nungkulakan an ibadatillah saking ibadah ka Allah. Jadi kesulitan yang baru yang bisa menyibukkan kita jauh dari ibadah ka Allah. Wa yalanun taya warid asyagilan ibadatillah iku arbaatun iku 4. Pertama masalah rizki, wal akhtarul muhlika dan hal-hal yang mengkhawatirkan yang bisa merusak, wal qadaul muqaddar dan qada yang dipasti, wasyadai dan pira-pira kepayahan. Fa inna nafsa tutalibuka birizki, maka sene nafsu iku ngeprih ya nafsu kang sira birizki kelawan rizki, wa yakfika lan cukup kaing sira apa tawakal ing atase Allah litatafarraga lil ibadah depon juntrung sira lil ibadah maring ibadah. Wa kifayatul akhdar lan bagaimana menyukupi supaya jangan takut sama kekhawatiran yang merusak. Bitauhidil amri kelawan masrakan perkara kulis kabe amri ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala li amro ini karena 2 perkara tumakninatil qalbi tenangi ati fil hal ing dalam langsung, wa husulis shalah fil istiqbal lan hasilnya kepatutan ing dalam masa yang akan datang. Liannal umura bil awaqibi mubhamah, karena sunai piro-piro perkara kelawan piro-piro akibat mubhamah iku samar. Fawadul amro ilahi ta'ala, mangka masrakan wong ing perkara maring Allah ta'ala wa yatawalla hudak, dan uti Allah iku kang ngurus hudaka ing petuju ing pituduh sira. Wa kifayatul qada, bagaimana supaya cukup merasa nama qadanya Allah fir ridha bihi, iku ya cukup dengan ridho dengan qada Allah. Fa alaikan tarda bi qadaillah, maka tetap wajib mengatas sira apa yang tarido sira kelawan kodone Allah Ta'ala litatafarraga lil ibadah depon juntrung sira kalu ibadah, wa taslama min sukhtillah lan selamat sira saking bendu Allah. Wa kifayatul masaib lan cukup supaya mengkanter musibah bisabri dengan sabar. Falaika mangka tetap mengatas sira bisabri lawan sabar lil usuli ilal ibadah, kado itu Mekah maring ibadah, wa husulil maksud min halan hasilnya maksud saking ibadah. Fa inna mabna amril ibadah ala sabri wa ihtimalil masyaqqati, maka setune pondasi urusan ibadah ikut tetap mengatasi sabar lan nanggung piro-piro kepayahan. Ya tahan uji sama kesusahan. Wal khamisalan utaya aqobatul khamisah iku aqobatul bawais, aqobah kang ngebangkitaken, maksudnya motivator. Wa iya lan te bawais iku al khauf rasa wedi warajalan harap, fa yajibu alaika iltizamul khauf, dan wajib mengatasi sirapan netepakan rasa takut lizajri anil ma'asi, supaya tercegah dari kemaksiatan. Wali Allah ta'ajjaba bi ta'at, depon ora ujub
mengagungkan dengan taat, fatahlik maka rusak sila, wa yalzamuka idmarur rajai bil qalbi lan wajib ka ing sira panyimpen harapan kelawan ati. Jadi tetap kudu tersimpan penuh harapan hati kita lin ba'si supaya tangi konon termotivasi alat taat melaksanakan taat wal yuhawwina alaika ihtimalus syadaid wal masyaqqat supaya mengentengkan repon ngentengaken ing atas sira apa nanggung kepayahan lan masyaqqat. Wal aqabatus sadisa, aqabah yang keenam adalah aqabatul qawadhi, yaitu tantangan tentang qadhi. Qadhi itu hal yang tercela, aib, zambun, aib gitu. Qadhi ya wujubu, yaitu sifat ujub, waria lan ria, takabur, hasud, hubul jah, cinta dengan kedudukan dan berpengaruh, pengennya duwe pengaruh nih masyarakat, wa hubil mal, resep karo harta, wa tulil amalan panjang angan-angan, kerasa urip suwe bae. Wa yalzamu kasyanatu dzalika bi iqamatil ikhlas, dan wajib kaing sira apa ngeraksa kabeh kelawan ngejenengaken keikhlasan, wa zikri minnatillahi wa fadli, kudu ingat akan nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa tawadhu dan rendah hati, wal waralan apik, wa qasil amal lan nyenekake angan-angan, wa hubbil maut lan cinta kepada kematian. Wal aqabatus sabi aqabatul hamdi wa syukri. Aqabah yang ketujuh adalah aqabatul hamdi, pujian dan rasa syukur, wa yalzamu kadzalika lidawamin ni'mah wa li usuliz ziyadah, dan wajib kaing sira zalika pemengkono abdillah syukri lidawamin nikmat supaya mayang malanggeng kenikmatan dan hasil tambah-tambah nikmat. Walhasil lan kesimpulane anna kalamal Ghazali manzurun fi ila umumil khalqi al munhamikina fil ma'asi wasyahwat. Setune kalam omongan metode Imam Ghazali itu manzurnya, sasarannya untuk umumnya makhluk yang inhimak, yang benar-benar kerjaannya tukang maksiat dan kerjaannya tukang syahwat. Fa innahu la yanfa'uhum illa kasratul mujahadat, maka sesungguhnya tidak manfaat kepada umumil khalqi kecuali memperbanyak mujahadah, memerangi hawa nafsu dari kemaksiatan dan syahwat. Wa anna kalamal Imam Syadzili, sedangkan metode omongan Imam Syadzili, ma'unasin in qaddat a'maruhum fi ta'at, beserta manusia yang memang habis umurnya hanya untuk berbakti kepada Allah, wajtinabi syahwat, dan menjauhkan segala syahwat, wa takhallau, dan mengosokkan anis sifatil zamimah, dari sifat-sifat yang tercela, wa tasofu bisifatil hamidah, dan bersifat dengan sifat-sifat terpuji. Fayakfihim ba'da dzalika ru'yatul fadli wal minnah lillah, maka cukup kepada mereka yang inqadat a'marum fi ta'at, sesudah hal tersebut adalah hanya melihat karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, matabari minal haul wal quwah, disertai bebas dari merasa punya daya dan kekuatan. Jangan salah pengertian nih, ntar disangkanya metode Imam Ghazali dan metode Imam Syadzili beda. Kagak, sama. Cuman kalau metode Imam Ghazali bakal umumil khalqi, karena yang namanya makhluk emang kerjaan kan inhimak fil ma'asi wa sahwat, kerjaan yang ngedoraka, tukang makan bae, minum sama segalaan. Kalau bagi para orang yang udah umurnya emang dalam taat, ya lihat kalami Syadzili, biar langsung ke aqobatul hamdi wa syukri. Dua metode tersebut berjalan beriringan, sama, nggak ada bedanya. Kan kalau akobahnya kalau Imam Ghazali metodenya karena emang meniti dari kebiasaan awalnya. Pertama, ketika seorang hamba melihat kan kudu tahu. Awal pertama tantangannya, akobahnya yang kita kudu tanjakin, yang kudu kita daki adalah akobatul ilmi, pendakian tentang keilmuan.
Sebab orang kalau pengen apa-apa ya kudu tahu dulu apa. Nggak tahu mau bisa ngapain. Fanfaul ilmi paling berfungsi dan manfaatnya ilmu adalah ilmu biahkamil abid, mengetahui ilmu dengan tatanan sebagai seorang hamba. Apa ilmu tersebut? Alladzi ya'rifu bihi islahal dhahiri lil hidmah wal bawatini lil hadrat. Itu enaknya Senaitan Arah. Jadi yang namanya ilmu dengan tatanan hukum-hukum seorang hamba adalah keilmuan yang bisa kita mengetahui dengan ilmu tersebut bagaimana memperbaiki lahiriah untuk mengabdi kepada Allah dan memperbaiki batiniah untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib dua-duanya. Jangan bahasanya deh kita mah ilmu cangkang beh gitu. Lah orang kayak isine mah ku cangkang kenapa orang kekerter nega. Iya, jadi kudu rororona iku. Ilmu islahil zawahir lil hidmah dan islahul bawatin lil hadra. Wadzalika hal tersebut yang namanya islahul zawahir lil hidmah berarti ilmu syariah, wa islahul bawatin lil hadra berarti ilmu thariqah wal haqiqah. Cuman wa arfa'ul ulum paling luhurnya ilmu adalah ilmu tauhid. Apalagi di hikam ini termasuk tauhidu ahlul ma'rifat, tauhid zaukiyah. Beda kayak di Umul Barohin makan tauhid ilmu apa ulama kalam. Kudu dalilnya ini, nyusun dalil. Kalau di hikam emang tauhid zaukiyah, ilmu ma'rifah. Itu benar-benar arfaul ulum ilmu tauhid. Wahwa yang namanya ilmu tauhid tamyizullah an mahlukatihi biar Anda tahu bedanya yang kodim dengan yang hadis, bedanya Allah dengan segala ciptaannya. Biar Anda tahu. Itu ilmu tauhid. Maka itu ada bahasa kata di kitab apa? Makun fil usuli rajihan. Kalau di ilmu tauhid kudu unggul. Jangan kalah. Wa fil fikhi qaiman wa fi ghairihi musyarikan. Itu akobatul ula, akobatul ilmi. Setelah kita tahu baik islahul zahir, memperbaiki lahiriah kita untuk hidmah mengabdi sama Allah secara rahasia, dan islahul bawatinil hadrah, memperbaiki batinnya untuk hadrah ingat selalu sama Allah. Jadi hardware-nya baik, software-nya pun baik gitu. Itu udah baik semua kan otomatis. Tapi tetap pas kita lihat, pas sudah tahu ilmunya mah, Gusti, ini sabar-kabar dosa gua. Iya, apa mengkonon apa? Pas disuruh mah, Gusti, iki PA amat kita gini. Iya, itu masuk ke akobatut taubah, lian nasyuk mazunub, yurisul hirman, wa ya'kubul hidlan. Yang namanya kesialan dan kejelekan dosa, itu bisa membuat kita hirman, kosong, melompong, wayak kubul hidlan, dan berakibat kepada kegagalan. Hidlan tuh kehinaan, kegagalan. Itu dosa. Ini kayak mau kuning nasolibat. Jangan lihat dosanya. Lu bagian berdosa-dosa kecil, ya lihat lu dosa sama siapa emang. Itu. Jangan nganggap itu dosa kecil, lihat. Ketika kita berusaha, ya Allah ampuni, Allahumma anta rabbi la faghfir li dzunubi. Baru kita naik ke langkah berikutnya, itu aqobatul awaik. Pas lagi ibadah dosa mudah kagak ada, cuman aduh ini masalah dunia, masalah makhluk, itu banyak sekali rintangan dan penghalang. Itu tentang dunia, makhluk, setan, dan nafsu kita. Fayam bagi zikru afatid dunia, seyogyanya kudu ingat, observasi ini dunia kan berbahaya. Bukan dunia yang berbahaya, kitanya yang suka kena racun dunia.
Wakilatu nafiha. Ini kemanfaatannya kagak terus-terusan ini. Asal kita modal udah kagak kepake ini. Pajero nih. Gitu. Lagi hidup doang kepake. Wasyurati fanaiha. Di lama-lama mah itu bannya botak. Ya cepet rusaknya. Gitu. Wakilatu fanaiha. Gitu. Cepat fananya. Wayam bagi maka itu seyogianya istighraqul awqat fil ibadah. Itu benar-benar totalitas segala waktu untuk pengabdian nama Allah. Jadi ngapain aja kita bertani, ibadah ke Allah. Dagang, ibadah semuanya. Fal istihsas min suhbatil khalq. Cuman ketika kebanyakan bergaul sama makhluk, otomatis kan membuat kita kacau. Banyak input yang harus menggah. Pokok utama kita berusaha memutuskan harapan sama makhluk bimarroh sekaligus. Sebab makhluk malah dharra wala nafi yang nggak mampu membahayakan dan nggak mampu memanfaatkan semuanya boleh Allah. Watabasur biafatihim kudu bener-bener teliti, lihat, tangetin afatnya yang namanya makhluk. Maka itu alaika bimuharabati syaitan kudu selalu sama setan jangan ngikutin ke orang perang. Dengan apa? Dengan mudawamati zikrillah kudu bener-bener ngelanggengin, rutin mengingat Allah dengan lisan dan hati. Ingat. Ya. Ntar kata di hikmah, kalau emang lu yakin setan selalu ngegodain lu jangan lupa dari Allah. Gitu. Ntar diterangin, ada ntar bab itunya. Bahkan kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, beliau ketika ngebaca di satu malam, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Fakilali, maka diucapkan, ada yang ngomong, yang namanya kejelekan waswas adalah waswasun yadhulu bainaka wa baina habibik. Jadi kewaswasan yang benar-benar menyelimuti antara Anda dan antara kekasih Anda, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kewaswasan tersebut membuat yunsia ka altafahul hasanah. Lu lupa Allah maha lemah lembut sama lu, dan yang diingat-ingat sama dia cuma af'alaka sayyi'ah, diingetin kejelekan lu enggak ngelihat itu kelembutan Allah. Tujuan tuh saya waswas apa? Lihat dilabika an husnizonni billah, supaya lu kagak husnuzon sama Allah. Supaya lu kagak husnuzon sama Rasulullah, malah lu suudzon sama Allah. Wah, gue ini banyak dosa ini. Disiksa kayaknya gue ini. Jadi kan jadi suudzon sama Allah. Bukan Allah sama Ghafurur Rahim. Astagfirullahaladzim. Itu waswas ayadhulu bainaka wa baina habibik min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Wa alaika bil hadzi minan nafsil ammarah bisu, dan juga kudu benar-benar kita waspada dengan nafsu yang sering memerintahkan kepada kejelekan. Karena yang namanya nafsu adarul a'da, paling bahayanya musuh. A'da aduwika nafsu ka allati baina jambaik. Paling musuhnya musuh Anda adalah nafsu Anda sendiri yang ada di diri Anda, bukannya orang lain. Terus udah bersih di aqobatul lawaik, penghalang dunia udah kagak terhalangi sama dunia, makhluk kagak, setan kagak, nafsu udah nurut sama kita. Tetap aqobatul awari disyagilan ibadatillah, yaitu lebah masalah rezeki. Ini lu antar rezeki lagi mana ini ya? Iya. Wal ahdaril muhlikah bil qada wal qadal muqaddar wasyadain. Ntar kalau bini gue sakit, anak gue sakit, ini pas sakit lagi mana? Fa inna nafsa tutalibuka birizki. Bagian udah anu kita tetap tuh nafsa ada tuntutan rizki. Wa yakfika tawakkulu ala Allah. Cukup lu pasrah sama Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah. Udah wakilin. Ya urusan gusi gitu. Saya mau bisa ngapa-ngapain. Supaya apa? Litatafarraga lil ibadah, supaya benar-benar konsen, tafarrug, juntrung sama ibadah. Lagi mana ketika ada hal-hal yang menakutkan, akhtar, al-muhlikah, gitu. Itu tafwidil amri kullihi ilallah, pasrahin segala urusan sama Allah, karena dua perkara. Pertama, supaya langsung hati tenang. Kalau nggak dipasrahin kan, ya gimana ini ya? Ada kecemasan baik.
dan juga usulis shalah fil istiqbal, ntar endingnya masa yang akan datangnya akan baik. Li'annal umur bilawakib mubahama, yang namanya urusan masa yang akan datang mah kita kagak tahu apaan, jangan segala direka-reka. Fafawidil amro ilai, pasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yatawalla hudak, dialah yang ngurus pelbagai macam petunjuk-petunjuk Anda. Kifayatul qada, ketika ditakdirin begini itu ridho ke mau walakan tardo bi qadaillah, udah ridho sama qadanya Allah, kita tafarraqul ibadah supaya kita konsen dalam pengabdian nama Allah, taslama min suhtillah, supaya kita selamat dari dibenci sama Allah. Ketika ada musibah, wa kifayatul masaib, ketika ada musibah ya sabar. Fa'alaika bisabri lil wusuli ilal ibadah, supaya sampai kepada pengabdian nama Allah, wa usulil maksud, supaya sampai maksud. Wasta'inu bisabri wassalah. Fa inna mabna amril ibadah ala sabri wa ihtimalil masyaqqat. Sebab yang namanya pondasinya urusan ibadah lah kudu sabar. Jadi aja kan deh kita mau wis ika tapi mangkenen bae masih lor sabar amat sira. Nyari ilmu yang kudu sabar. Kudu yang namanya orang sabar itu benar-benar ngejalanin nyarinya, jangan ngelantur. Ihtimalil masyaqqat. Sebab orang lantur mah jauh. Sebab li'annal imdad minar rob ala qadril istidad minal abd. Kalau pengen dapat bantuan dari Allah, pengen paham baca ini baca itu, pengen dapat ilmu ini ilmu itu, itu kudu persiapan ge. Kudu prepare. Emang kita, iya seperti kita mau dapat bantuan kan udah disiapin, udah ditata semuanya. Mau dapat bantuan, itu persyaratannya dilengkapi. Udah yang namanya kowadi awarid beres, pokoknya udah sabar dah. Tetap rada males, ada akobatul bawais, itu tanjakan untuk memotivasi kita, yaitu rasa takut dan rasa harap. Fajibu alaika iltizamul khauf, sebab orang takut ya lari buru-buru ngedeketin Allah. Lizajri anil ma'asi, supaya kita terhindar dari kedurhakaan nama Allah, maksiat. Oleh Allah ta'ajib bitu'an, supaya jangan ujub sombong sama taat kita. Fatahlik, ketika kita ujub sama taat pasti kita akan rusak. Wa yalzamu qaidmarur roja, cuman tetap kudu disimpan rasa harap sama Allah supaya kita bangkit taat kembali dan mempermudah dan mengentekan ihtimalul adza wal masyaqqat. Selesai khauf dan rojanya ada, akobatul qawadih ini yang kudu tetap ada rasa sombong. Gue pengtoat-toatnya, pengbakti-baktinya, pengibadah-ibadahnya ujub, ria, takabur, hasud, hubilja, gombong ahli ibadah, pengen dihormatin sama setiap orang, kalau kagak dicium tangan romannya kesel banget. Iya, hubilja, pengen punya pengaruh, cinta sama martabah walja. Jadi kalau orang kagak resep sama kita, kitanya benci. Wahubil mal, resep banget sama harta. Itu akobatul qawadi. Watulil amal, panjang angan-angan. Wa yalzamu kasyanatul dzalik bi iqamatil ikhlas. Kita wujud beria, kudu benar-benar ikhlas bersih karena Allah. Ingat semuanya minnah wa fadlillah, nikmat dan karunia-Nya Allah. Ketika ada ketakaburan, kita kudu rendah hati di hadapan Allah. Wal wara, dan ketika hasud, hubil jaubil mal, kita kudu api. Ketika kita panjang angan-angan, seakan-akan hidup makin lama, itu kudu qasril amal wa hubil maut. Kudu benar-benar ingat yang namanya mati cuma senapasan, masuk napas keluar kagak modar, keluar napas masuk lagi tuh napas kagak modar, cuma senapasan dong hidup mah. Iya, asal masuk nggak keluar mati, keluar doang masuk kagak mati, berarti sebentaran doang hidup mah. Itu senapasan doang. Maka itu kudu ingat terus ya, ingat sama Allah.
Udah ketika mampu akobatul qawadi, iya tanjakan pendakiannya udah beres. Yang ketujuh akobatus sabiyah, akobatul hamdi wa syukri, yaitu pujian dan rasa syukur sama Allah. Wa yarzamu kadzalika lidawamin ni'mah. Ketika kita muji sama Allah dan bersyukur sama Allah, biar selalu dikasih nikmat sama Allah, benar-benar mengabdi dan pengabdian yang luar biasa. Husuli ziyadah dan supaya tambah lain syakartum la azidannakum wala in kafartum min adzabin asabi. Jadi 7 akobah tuh metode Imam Ghazali. Kesimpulannya, Kalamil Ghazali, omongan Imam Ghazali, metode Imam Ghazali, manzurun fi ila umil khalqi. Emang iya sasarannya emang bagi seluruh makhluk al-munhamikina fil ma'asi wa syahwat, yang benar-benar resepnya kemaksiatan dan syahwat. Fa'innau la yanfa'uhum illa kasratul mujahadat, karena enggak ada fungsinya kecuali kalau udah banyak mujahadah. Sedangkan kalamul Imam Syadzili itu emang orang-orang yang inqadat a'maruhum fit ta'at, emang umurnya taat bae mau Allah, jarang maksiat. Kalau tarekat Syadzili mah itu. Iya, maka itu khususiat kodi Syadzili tuh kasratul ilmi wakilatul mujahadah. Kalau yang lain kan kudu banyak mujahadah, dia mah sedikit. Karena emang tadinya ijtinabu syahwat wa takhallawani sifatil zamimah, emang karakteristiknya emang karakteristik orang baik. Tasofu bi sifatil hamidah, sifatnya emang terpuji, udah enggak ada sifat zamimah. Fayakfihim ba'da dzalika ru'yatul fadli wal minnah, tetap cukup dia melihat itu adalah karunia Allah, bisa terjaga dan terlindungi dari kemaksiatan, bisa kuat menjalankan taat, itu semuanya karunia dan nikmat Allah. Matabari minal haul wal quwah, disertai dengan tabari, enggak ngerasa punya daya dan kekuatan. Semuanya emang boleh Allah. Jadi dua-duanya emang beriringan. Mudah-mudahan nama Allah kita dimudahkan dalam menjalankan pelbagai macam metode, thariqah, jalan. Sebab wajib tuh ilmu syariah wajib, ilmu thariqah wajib, ilmu hakikat ya emang kudu supaya kenal bener sama Allah dan Rasulnya. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim